Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan model rekursif dengan Structural Equation Modeling atau SEM menggunakan software statistik Listed. Misal saya punya model spesifikasi ya. Jadi ada variabel eksogen, ada variabel endogen. Variabel eksogennya ini komitmen organisasi diukur oleh 7 item, kepuasan kerja diukur oleh 3 item, variabel laten endogennya kinerja diukur oleh 8 item. Masing-masing nanti kita akan estimasi kalau di variabel eksogen ini ada parameter lambda x 11 sampai lambda x 71 gitu ya. Kemudian untuk eksogen yang kedua lambda x 82 sampai lambda x 102. Untuk yang endogen nanti lambda y, parameter lambda y 11 sampai lambda y 81 ya. Kemudian ada parameter hubungan eksogen dengan endogen itu gamma. Ini gamma 11, gamma 12. Selanjutnya ada residual. Kalau di eksogen itu parameternya theta delta 1 sampai theta delta 10. Kalau di endogen itu theta epsilon epsilon 1 sampai epsilon 8. Jadi kalau di model SEM itu ada dua model pengukuran dan model strukturalnya. Ya, untuk model rekursif itu mirip, ini adalah bukan mirip, memang model analisis regresi gitu ya, dengan 2 IV. Namun di sini variabel dalam bentuk variabel laten. Maka perlu diolah menggunakan SEM gitu ya. Hipotesisnya nanti untuk yang pertama model pengukurannya apakah hipotesis nihilnya lambda sama dengan 0, berarti artinya setiap item tidak signifikan mengukur variabel laten ya. Harapannya hipotesis nihilnya nanti ditolak. Kemudian model strukturalnya kita cek nih, gamma 11-nya apa sama dengan 0, gamma 12-nya sama dengan 0. Ya, kalau hipotesis nihil ini berarti tidak ada pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja. Gamma 12-nya tidak ada pengaruh kepuasan karyawan terhadap kinerjanya gitu ya. Oke, langsung saja kita ke software Listed. Kita masukkan datanya, file, import data. Data yang saya simpan itu dalam bentuk file txt ya. Jadi kita pilih tipe filenya itu adalah txt. Nah, ini dia rekursif, klik open. Kemudian kita kasih nama ya, rekursif gitu ya, pakai kapital ya, biar lebih mudah nanti, karena nanti nama filenya ini kita masukkan ke sintaknya. Klik save. Nah, ini totalnya ada 18 item. Kemudian di file txt-nya itu udah saya berikan nama labelnya, maka di checklist ya, klik OK. Nah, ini adalah data file yang sudah kita simpan di Listed dalam bentuk extension PSF. Kalau di Listed itu PSF, rekursif nama file. Kemudian tinggal kita bangun sintaknya. Nah, saya kan sudah menuliskan sintaknya, tinggal saya open. Kalau teman-teman baru berarti nanti klik file new syntax ya. Kalau saya udah ada, klik open. Nah, ini sintak rekursif. Nah, ini ya. Nanti ini saya share di linknya sama datanya buat latihan buat teman-teman. Yang pertama ini judulnya analisis SEM ya. Kemudian ini tanda seru itu artinya di Listed tidak akan kita eksekusi, nggak bakalan di running ya. Ya, di input data, ini datanya, NI jumlah inputannya atau jumlah itemnya 18, number of observasinya ada 160, row data, file, nama filenya itu rekursif.psf ya kan tadi. Kemudian ini labelnya saya beri kasih label ini sesuaikan dengan data. Estimasinya ini MO ini model, NX jumlah variabel eksogennya, item eksogennya 10 ya kan. Kemudian jumlah variabel laten eksogennya ada 2, komitmen sama kepuasan kerja tadi. Sedangkan jumlah item endogennya NY-nya 8, variabel laten endogennya cuma 1, kinerja saja. Ini parameter gamma full, parameter P, parameter C ya, theta delta sama theta epsilon ya. Jadi ada 2
parameter residual ya, TD sama TE, theta delta sama theta epsilon. Kemudian ini adalah sintak model pengukurannya ya. Item 2 mengukur faktor ke-1 sampai item ke-7 mengukur faktor ke-1. Yang ini yang komitmen organisasi. Kemudian item 1 mana? Saya pakai cara peminjaman. Gitu ya, di sini. VA 1 LX ya, VA values nilainya 1, parameter lambda X, item ke-1 mengukur faktor ke-1. Kemudian yang ini adalah item untuk kepuasan kerja ya, cuma 3 item. Item 9 mengukur faktor kedua, item ke-10 mengukur faktor yang kedua. Sedangkan item yang ke-8 itu kita pakai cara peminjaman. Kemudian yang FRLY 21 ini adalah item untuk yang endogen, diukur 8 item ya. Sedangkan item ke-1 nanti kita gunakan untuk cara peminjaman. Kemudian model strukturalnya free parameter gamma ya kan, 11 dan parameter gamma 1 2 gitu ya. Nah, ini sintak modifikasinya saya inikan dulu, tanda seru dulu, nanti kita cek sebelum dimodifikasi apakah modelnya sudah fit atau belum. Pemberian namanya, label kesannya, komitmen organisasi, saya singkat, kepuasan kerja, ini ker gitu aja, ker ya. LE label etanya kinerja, kemudian outputnya adalah PET diagram, OU, ME metode estimasinya itu maksimum likelihood gitu ya. Kemudian nanti ada MI kita modifikasi. Sudah tinggal di running di sini. Run list run. Nah, ini adalah bentuk PET diagramnya untuk model rekursif tadi. Ya, untuk sennya. Kita cek peluang chi-square-nya 0,00 signifikan, artinya modelnya tidak fit ya. RMSEA-nya 0,07, masih di atas 0,05, modelnya juga belum fit ya. Kalau di fit itu di bawah 0,05. Kalau peluang chi-square-nya p-value-nya harus di atas 0,05, maka perlu kita modifikasi ya. Kita perlu modifikasi. Apa saran dari Lisrand modifikasinya dia? Nah, ini saran dari Lisrand di maksimum modifikasi indeks ya, karena ada elemen matrik residualnya masih gede di matrik theta delta ya. Jadi ada dua matrik, ada theta delta, ada theta epsilon ya, di item 9 dengan item kedua TD berarti theta delta. Maka nanti di sintak kita tambahin FR TD item 9 dan 2 gitu ya, dimodifikasi ya, kita modifikasi. Nah, contohnya ini ya, misal udah kita modifikasi nih TD 42, kemudian TE saran dari Lisrand theta epsilon gitu ya, kemudian TD. Nah, contoh saya baru modifikasi sampai di sini. Ini tanda seru, artinya belum kita eksekusi. Coba kita eksekusi. Nah, ini yang sudah di beberapa modifikasi tadi, ternyata modelnya juga belum fit ya. Ini masih signifikan, ini masih di atas 0,05 ya, kita keluarkan. Oke, kita cek saran dari Lisrand apa. Nah, saran dari Lisrand itu dimodifikasi theta delta epsilon ya. Ini berarti tolong dikorelasikan residual di eksogen terhadap residual yang di endogen, nyebrang banget gitu ya. Kalau ada alasannya dan ada teori yang mendukung, boleh-boleh saja, tapi kalau misalkan tidak ada teori, nggak perlu diikutin saran ini. Sehingga untuk modifikasinya kita pakai cara manual saja, cek di matrik korelasi di theta epsilon atau di theta delta, mana yang paling besar elemen matriknya, itu yang kita korelasikan gitu ya. Jadi kita cek, nah ini adalah matrik korelasi theta epsilon ya. Kita cek nih, ini kan elemen matrik yang paling besar berapa nih? Ini dia 6,27, yaitu item kelima dengan item 6. Ini kita modifikasi, tapi matrik ini kita bandingkan dengan yang matrik theta delta, mana yang lebih besar. Kalau di theta delta ada yang lebih besar, berarti nanti yang di theta delta kita modifikasi. Tapi kalau di matrik theta delta kecil, masih besaran elemen matrik yang di theta epsilon,
Berarti yang di theta epsilon yang kita modifikasi. Di theta epsilon yang paling besar elemennya 6 ya, 6,27 ya, item kelima dengan item ke-6 ya. Kemudian kita bandingkan dengan matriks theta delta ya. Matriks theta delta. Nah, ini adalah matriks residual untuk theta delta. Cek, ternyata ada yang lebih besar elemennya nih dibanding yang theta epsilon. Ya, maka ini yang kita perlu modifikasi, yaitu item ketiga dengan item KK1 itu urutan ke-8. Berarti 3 dan 8. Gitu ya. Nah, ini berarti theta delta ya kan? 3 dan 8. Gitu ya. Sampai seterusnya. Ya, udah ini saya modifikasi ini sampai TE 14 gitu ya. Ada berapa modifikasi, berapa kali modifikasi ini saya nanti teman-teman tinggal hitung sendiri ya. Ini kita run, oke. Nilai chi-square-nya, peluang chi-square-nya masih signifikan. Berarti modelnya tidak fit ya. Boleh kita tidak menggunakan kriteria peluang chi-square ini karena memang chi-square-nya agak sensitif dengan jumlah sampel. Kalau jumlah sampelnya besar itu kecenderungannya probabilitasnya itu dia signifikan di bawah 0,0. Maka kita pakai RMSEA saja ya. Kalau RMSEA modelnya sudah fit nih, sudah di bawah 0,05 ya. Nanti bisa teman-teman tambahkan kriteria fit yang lain, CFI, TLI gitu ya, SRMR ya. Oke, nah ini modelnya sudah fit ya. Kalau modelnya sudah fit, baru kita bisa ke tahapan signifikan parameter. Yang pertama kita cek dulu model pengukurannya. Apakah semua item valid mengukur variabel laten ya. Kita ganti menunya saja T values gitu ya. Nah ini ternyata itemnya sudah valid semua ya, nggak ada yang merah karena nilai T-nya sudah di atas 1,96 semuanya ya. Item dari komitmen organisasi sudah valid ya. Item dari kepuasan kerja juga sudah valid, item dari kinerja juga sudah valid gitu ya. Nah, memang ada beberapa teori ya. Ada yang melakukan modifikasi supaya modelnya fit, ada beberapa yang melakukan langsung di drop itemnya. Jadi tanpa ada modifikasi di drop sampai modelnya fit ya. Oke, kemudian selanjutnya karena model pengukurannya sudah valid semua, tinggal kita ke model strukturalnya gitu ya, kayak konsep regresi ya. Ternyata untuk komitmen organisasi terhadap kinerja itu secara statistik pengaruhnya signifikan dan nilai koefisiennya positif. Nilai T-nya juga di atas 1,96 ya. Berarti pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja itu secara statistik signifikan. Sedangkan kepuasan kerja terhadap kinerja ya, ini karyawan tadi bukan kerja ya, benar sebenarnya gitu ya. Kepuasan kerja terhadap kinerja, kepuasan karyawan terhadap kinerja secara statistik ternyata tidak signifikan karena di bawah 1,96 gitu ya. Nah, nanti tinggal dicek berapa nilai R-square-nya, itu biasanya ada di output istilahnya. Oke, demikian ya untuk penjelasan model rekursif ya, dengan SAM menggunakan software Disrael. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.